teman-teman, dari kemarin saya keinget sama Ian karena beliau bilang hidup ini nggak fair gitu. Saya juga banyak lihat di YouTube juga, termasuk orang-orang yang kaya kayak Om Timothy Ronald mengatakan bahwa hidup ini nggak fair. Beliau mencontohkannya misalnya begini, ada orang yang nyari makan aja, untuk makan aja susah kan. Kemudian sementara dia mungkin bisa dapat ratusan juta sejamnya begitu. Hidup ini nggak adil, itu kata Om Timothy Ronald. Saya juga baca kayak kata orang-orang kaya kayak Bill Gates juga mengatakan seperti itu. Katanya hidup ini nggak fair, nggak adil gitu. Makanya tadi saya nanya ke teman-teman saya, ada 10 orang yang saya tanya, cewek sama cowok. Dan menariknya dari 10 orang itu cuma 3 orang yang bilang bahwa hidup ini nggak fair. Selebihnya yang 7 orang mengatakan bahwa hidup ini fair. Ada si ibu kantin, saya tanya, Bu, hidup adil apa enggak? Tergantung Pak, katanya. Ya tergantung apanya? Ya pokoknya menurut ibu secara keseluruhan hidup itu fair apa enggak? Ya ibu sih kalau lagi banyak yang pada ngutang di kantin itu ibu mandangnya nggak fair, tapi kalau lagi happy itu mandangnya fair. Lah enggak, secara umum itu fair atau enggak? Ya saya bayangkan, misalnya saya ceritakan kan kayak Timothy Ronald uangnya bisa ratusan juta sejamnya gitu kan. Sementara kayak saya untuk dapat uang 100.000 aja susahnya minta ampun gitu kan. Nah si ibu dia membayangin kayak misalnya kayak Raffi Ahmad, bisa Raffi Ahmad iya katanya penghasilannya bisa ratusan juta sejamnya begitu, tapi kan dia kadang untuk tidur aja susah gitu, dia harus di on time, kadang dia pakai baju aja dipakein sama asistennya, makan aja sambil jalan. Terus kata saya, enak gak hidup kayak begitu? Kata si ibu gak enak. Jadi adil apa enggak? Adil katanya begitu. Nah itu secara umum saya pribadi berpandangan bahwa hidup itu adil ya. Pak Hanapi, Pak para suhu semua, Om Soe, tolong beri komentar. Menurut teman-teman hidup itu adil atau enggak? Tapi buat saya sendiri, saya bisa memastikan pada video ini, saya udah umur setengah abad, saya bisa merasakan bahwa hidup ini adil banget, sangat adil. Kenapa? Karena begini, kalau kita ingat sejarahnya dulu, ada cerita kan, cerita Adam dan Hawa punya anak, Kabil dan Hobil. Kabil itu saudara kembarnya cantik jelita, Istima gitu. Kemudian kalau si istrinya, kalau saudaranya lagi si Habil justru saudara kembarnya itu jelek, bukan jelek maaf, nggak cantik, labuda gitu. Nah Kabil dijodohkan sama yang labuda, yang nggak cantik, sementara si Habil yang nggak ganteng dijodohkan sama yang cantik begitu. Nah si Kabil nggak terima, ya kan ini saudara kembar saya, harusnya saya kawin sama yang cantik juga gitu. Beliau Kabil protes ke bapaknya, ke Nabi Adam, karena Nabi Adam itu kehendak Allah, kehendak Tuhan itu gitu. Kabil nggak terima, ini mungkin kemauan bapak aja gitu. Akhirnya baiklah kalau begitu, kamu berdua, Kabil sama Habil, kasih kurban begitu. Kalau si Kabil kan dia punya tempat apa namanya, ladang gitu, tanam-tanaman begitu. Dikurbankan tanaman-tanaman yang udah layu gitu. Sedangkan si Habil tuh punya peternakan, yang dikorbankannya itu adalah binatang-binatang ternak yang gemuk-gemuk gitu. Akhirnya yang diterima itu, akhirnya ini ceritanya di sambaran api gitu, yang keterima itu punya Habil. Habil nggak terima, kalau gitu kamu akan saya bunuh gitu. Kata Habil, kalaupun kamu akan membunuh saya tidak akan melawan, tidak akan ngapa-ngapain lah gitu. Sampai ceritanya si Habil ini dibunuh sama si Habil, sama si Kabil gitu. Si Habil ini dibunuh sama si Kabil. Kabil dalam hal itu mungkin orang-orang yang berpandangan bahwa hidup ini nggak adil. Saya kan ganteng, bukan saya jelek. Si Kabil maksudnya, saya kan ganteng, harusnya istri saya cantik dong, masa saya dikasih yang nggak cantik begitu.
Gitu. Mereka yang berpikir bahwa hidup itu nggak adil, terlepas dari level ekonomi seperti apa, kemudian uangnya berapa. Pada umumnya saya perhatikan orang yang mengatakan hidup itu nggak adil itu nggak puas, belum puas, dan tidak atau belum merasakan bahwa di balik semua ini ada kuasa Tuhan. Tuhanlah yang mengatur kita. Kita mah hanya makhluk, begitu. Kira-kira begitu. Ada cerita lagi, sebenarnya kalau hidup ini kan, hidup pada dasarnya kan uncertainty, ketidakpastian. Untuk menggambarkan hidup ini ketidakpastian, saya pernah baca buku cerita di China, di Chungguo sana gitu. Jadi ceritanya ada sebuah keluarga ini punya peternakan kuda gitu. Kudanya itu punya peternakan kuda satu kudanya itu pergi hilang gitu, kabur lah ke bukit gitu. Wah, orang-orang kampung, orang-orang desa pada ini ikut berduka katanya. Wah, saya sedih katanya, kuda kamu pergi katanya begitu. Kemudian ya makasih kata si petani ini. Kemudian beberapa hari kemudian, berapa minggu kemudian, ternyata si kudanya yang pergi itu pulang dan bawa gerombolan. Jadi banyak kudanya, jadi makin banyak begitu. Orang kampung datang lagi, wah selamat, kuda kamu sekarang jadi makin banyak begitu. gitu kan. Kemudian ada lagi ceritanya, anaknya yang laki naik kuda, wah naik kuda koplak kuda, karena kudanya banyak, naik kuda. Pas naik kuda jatuh, kakinya patah. Orang kampung pada datang lagi, waduh kasihan, ikut berduka anak kamu gara-gara naik kuda jadi kakinya patah begitu. Udah, iya makasih kata si bapak petani itu. Kemudian ternyata ada bewara, ada pengumuman bahwa negara mengumumkan wajib militer begitu, wajib militer, pokoknya semua anak lelaki yang sehat harus diambil sama negara untuk berperang begitu. Nah, anak si bapak itu kan jatuh dari kuda, kakinya sakit, jadi nggak kebawa gitu. Ya, orang kampung datang lagi ucapin selamat anak kamu, nggak jadi wajib militer begitu. Jadi hidup itu sebenarnya uncertainty, ketidakpastian begitu ya teman-teman begitu. Dan kalau coba dah teman-teman, pengalaman teman-teman ceritakan. Yang saya rasakan, saya dulu kan waktu masih remaja, waktu saya SMA, saya di Bekasi Udik. Rumah saya tuh waktu itu kan waktu pembebasan kawasan tuh 3 kali kerampokan. Saya waktu SMA kelas 1 kelas 2 gitu. Saya kamar bapak ibu saya kan di depan. Saya di kamar kedua. Pas saya ini, wah pintu dijebol kira-kira jam 1 subuh mungkin kan. Saya baru udah ditodong golok, dikumpulin sama rampok itu TV, radio Polytron, sepatu spek gitu, sepatu Kasogi, saya ingat benar sepatu Kasogi atau sepatu spek kan pasti lampuin malam itu nyala ya, dibawa duit semua, dibawa semua gitu. Bapak saya nggak ngelawat, udah tenang aja, sok ambil aja apa yang dibutuhkan, yang mau diambil sama rampoknya tuh. Bapak saya nggak ngelawan, biarin aja, tenang aja gitu. Dan nggak lama kemudian ya kita pindah ke rumah tempat baru itu lebih nyaman gitu. Dan ya saya rasakan namanya hidup memang seperti itu. Mungkin teman-teman kayak Om Soe, waktu kita kuliah belum lulus kita pusing gitu kan, udah lulus happy gitu. Udah lulus nyari kerja susah, pusing, dapat kerja happy, kawin, ketemu pacar, kawin, malam pertama happy, sebulan, 2 bulan, 3 bulan stres. Kan hidupnya begitu. Tapi pada ujung-ujungnya, karena kita hanya makhluk, ya kita hidup ini adil banget. Memang kalau di endingnya mungkin saya sih nyimpulkan begini, yang nggak adil itu manusianya, orang-orangnya nggak pada jujur. Mungkin ketika misalnya dia harusnya misalnya kita punya anak buah, ini dulu zaman Belanda, misalnya Belanda ngasih ke pemerintah lokal, ngasih uang buat dibagikan ke rakyat, harus dibagiin, nggak dibagiin. Yang nggak adilnya itu manusianya gitu. Kalau secara umum Tuhan udah mendesain adil gitu. Kalau skup negara misalnya kayak sekarang di Indonesia itu kan
IQ-nya kita itu Anda, mereka, termasuk saya, kita orang Indonesia IQ-nya itu kan jongkok, katanya cuma 73 apa 78 ya, 78 rata-rata. Kenapa? Karena Tuhan Maha Adil. Kenapa? Karena kita mah di negara yang tongkat kayu dan batu aja jadi tanaman. Kita semua juga serba enak. Kalau semua kita tempatnya enak, segala macam tersedia, terus orangnya dikasih pinter, ya Tuhan nggak adil dong. Sementara mereka yang di Pennsylvania sekarang tuh lagi kedinginan begitu, ya lagi pada susah. Yang di Jepang, yang di China, yang di Korea, mereka itu kan kondisi alamnya lebih susah. Untuk membuat adilnya gimana? Ya dibuatlah begitu, orang-orangnya pada pinter, lebih pinter dari kita begitu. Jadi secara umum Tuhan itu maha adil, kita aja manusia yang suka ngeyelan gitu. Kalau menurut saya gitu. Kesimpulannya, kalau kesimpulan dari teman-teman juga katanya yang membedakan orang memandang adil atau enggak itu apa ya, berperasakan bahwa dunia ini adil apa enggak, itu rasa syukurnya. Kalau kita bersyukur, maka kita memandang bahwa hidup ini adil. Kalau kita kurang bersyukur, kita akan memandang hidup ini enggak adil. Begitu teman-teman, monggo tulis dalam komentar. Terima kasih, jaga kesehatan, awesome.